Waduh, kok bisa? Baru launching, Sintayong protes jersey latihan timnas Indonesia dari Erspo tidak nyerap keringat. Persiapan serius skuad Garuda, Sintayong siapkan strategi rahasia demi kemenangan versus Vietnam. Kesan Jay Itzes di sesi latihan perdana bersama timnas Indonesia, cuacanya panas, tapi saya suka. Alhamdulillah sah. Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen sudah jalani sumpah WNI. Kapan debut untuk timnas Indonesia? Waduh, kok bisa? Baru launching, Sintayong protes jersey latihan timnas Indonesia dari Erspo tidak nyerap keringat. Ada pemandangan unik setelah skuad timnas Indonesia menyelesaikan sesi latihan perdana jelang lawan Vietnam di Stadion Madia Senin kemarin. Tim pelatih timnas Indonesia bersama Sumarji selaku manajer timnas Indonesia berbincang dengan CEO Rigo Muhammad Sadat di pinggir lapangan Stadion Madia. Perbincangan pelatih timnas Indonesia Sintayong, Sumarji, dan Sadat bersama dengan yang lain terlihat sangat serius. Media bola sport yang masih berada di lokasi mencoba mengamati dengan seksama. Ternyata Coach Sin protes keras kepada Sadat tentang jersey latihan timnas Indonesia. Nah, ternyata jersey latihan timnas Indonesia itu tidak sesuai dengan keinginan Sintayong. Kabar itu disampaikan secara langsung oleh Sumarji kepada awak media termasuk Bola Sport. Sumarji mengatakan bahwa para pemain timnas Indonesia merasakan ketidaknyamanan dalam berlatih dengan menggunakan jersey latihan tersebut. Ya, jadi tadi Coach Sintayong protes. Dia bilang bahwa ada sedikit ketidaknyamanan dalam jersey latihan timnas Indonesia, kata Sumarji. Mendengar curhatan dari Sintayong itu, pihak Erspo lewat Sadat langsung merespon. Kata Sumarji, Sadat siap mengganti semua bahan jersey latihan timnas Indonesia yang telah dibuat. Nanti akan dibuat baru sesuai keinginan dari Coach Sintayong, karena bahan yang dipakai ini ternyata tidak menyerap keringat dan Coach Sin bilang harus diganti. Jelas Sumarji. Kata Sumarji, Erspo akan mulai memproduksi lagi jersey latihan timnas Indonesia dengan bahan yang berbeda mulai Senin malam kemarin. Bahkan Erspo berjanji proses pengerjaan jersey latihan timnas Indonesia akan selesai pada Selasa hari ini. Erspo sih bilang tadi mau diganti Selasa, tapi paling lambat Rabu, Senin malam mau dijahit. Kalau bisa Selasa ya dikirim, tegas Sumarji. Persiapan serius skuad Garuda, Sintayong siapkan strategi rahasia demi kemenangan versus Vietnam. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menegaskan sudah menyiapkan taktik untuk melawan Vietnam. Seperti diketahui, duel antara timnas Indonesia versus Vietnam dijadwalkan terlaksana pada 21 dan 26 Maret mendatang. Jelang laga penting tersebut, kabar baik diperoleh timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda ketambahan beberapa pemain naturalisasi baru. Contohnya, yakni ada Jay Itzes dan Nathan Chu Aon. Peluang keduanya tampil melawan Vietnam kini terbuka cukup lebar. Jay Itzes bisa menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Jordi Amat dan Elkan Bagot yang harus absen. Sedangkan Nathan bisa menjadi opsi yang baik untuk menggantikan Shaina Patinama. Ketika ditanyai terkait komposisi pemain, Sintayong rupanya memilih bungkam. Menurutnya dengan memberikan informasi susunan pemain, sama saja membocorkan strategi ke lawan. Pelatih asal Korea Selatan itu hanya dapat memastikan bahwa dirinya sudah menyiapkan strategi untuk melawan Vietnam. Jay dan Nathan langsung dimainkan. Apa saya harus bicara sekarang? Jadi saya harus kasih tahu ke lawan berarti susunan pemainnya. Yang pasti saya akan siapkan taktiknya. Pelatih siapapun pasti tidak akan kasih tahu siapa yang akan bermain, kata Sintayong kepada awak media Senin kemarin. Kesan Jay Itzes di sesi latihan perdana bersama timnas Indonesia, cuacanya panas, tapi saya suka. Beberapa wajah baru hadir di skuad timnas Indonesia. Satu di antaranya adalah bek keturunan Belanda yang sudah menjadi WNI Jay Itzes. Jay Itzes sudah tampak bergabung dengan skuad timnas Indonesia yang menggelar sesi latihan di Stadion Madia GBK Senin malam kemarin.
Jay Itzes tampak sangat menikmati sesi latihan perdananya bersama timnas Indonesia itu. Namun bek milik Venezia itu sempat merasa kepanasan selama berada di Jakarta. Panas, tapi itu bagus. Tentu saja itu berbeda dengan Belanda dan Italia di mana saya bermain. Namun saya suka sedikit lembab dan sedikit matahari. Jadi itu bagus, ujar Itzes kepada awak media. Jay Itzes pun merasa sangat senang akhirnya bisa mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia. Sangat bagus, senang berada di sini. Sudah lama saya menunggu ini, jadi saya bersemangat berada di sini, ujar Jay Itzes. Tim Garuda pun saat ini harus rela menempati posisi juru kunci klasemen sementara. Namun, Jay Itzes merasa skuad timnas Indonesia saat ini diisi oleh pemain-pemain yang berkualitas. Mereka bisa semakin meningkatkan kualitas tim Garuda. Saya pikir seperti yang Anda lihat, kami memiliki tim yang bagus dan kami bekerja dengan sangat baik. Jadi kami hanya mencoba untuk memperbaiki apa yang kami bisa saat ini, tegas Itzes. Alhamdulillah sah. Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen sudah jalani sumpah WNI. Kapan debut untuk timnas Indonesia? Dua pemain keturunan Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen akhirnya menjalani sumpah dan janji setia sebagai warga negara Indonesia. Sumpah ini digelar pada Senin larut malam kemarin. Setelah memperkuat klub masing-masing di Eredivisie akhir pekan kemarin, Haye dan Oratmangoen akhirnya kembali terbang ke Indonesia. Segera setelah tiba di Indonesia, Haye dan Oratmangoen langsung diambil sumpah sebagai WNI. Pengambilan sumpah kedua pemain tersebut disiarkan langsung lewat live streaming di akun resmi YouTube Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Setelah pengambilan sumpah, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen pun resmi mengantongi status sebagai WNI. Proses selanjutnya sebelum Haye dan Oratmangoen bisa bermain untuk timnas Indonesia adalah melengkapi paspor dan KTP serta proses peralihan federasi dari KNVB ke PSSI. Kemudian yang menjadi pertanyaan kapan keduanya akan debut bersama skuad Garuda. Diketahui Haye dan Oratmangoen menjadi 2 dari 28 nama pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Vietnam pada pekan ini. Namun belum rampungnya proses naturalisasi membuat peluang kedua pemain tersebut untuk diturunkan di pertemuan pertama pada Kamis 21 Maret besok terbilang nihil. Meski demikian, PSSI sudah menegaskan bahwa pihaknya akan berusaha agar Haye dan Oratmangoen sudah bisa menjalani debutnya berseragam timnas Indonesia pada laga kedua di Hanoi pekan depan.